Assalamualaikum, bersama saya Anas Anugrah, si calon jenazah yang berharap husnul khatimah. Berbicara fakta ikan raksasa dalam Al-Quran, maka tidak akan pernah terlepas dari kata ikan nun. Terlepas apakah jenisnya dia ikan paus ataupun ikan yang merupakan spesies daripada ikan-ikan besar, ikan-ikan monster, wallahu alam. Akan tetapi disebutkan dalam beberapa Al-Quran, memang ikan ini adalah ikan yang sangat besar dan dijuluki sebagai ikan raksasa. Nah, sehingga bukan berarti harus cenderung kepada ikan paus. Bisa jadi ikannya lebih besar daripada ikan paus yang sementara ini bisa kita lihat di beberapa media. Ketika membahas ikan, maka tidak terlepas dari salah satu nabi yang amat terkenal, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Yunus dan ikan nun ini ternukil di dalam Al-Quran yang terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu ada di surat Yunus, surat Al-Anbiya, surat As-Saffat, dan surat Al-Qalam. Nah, insyaallah di part 2 kita akan menceritakan juga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bersinggungan dengan ikan raksasa juga. Jadi ceritanya begini teman-teman. Nabi Yunus alaihissalam hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang menyatakan 7 sebelum Masehi, 9 sebelum Masehi. Akan tetapi dari beberapa tafsir yang kita pegang, mungkin ada tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ke-8 sebelum Masehi. Beliau hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria, Yerobin bin Yoas, atau beliau juga disebutkan berasal dari Palestina yang saat ini disebut dengan negeri Syam. Nabi Yunus alaihissalam ini diutus setelah Nabi Ilyas dan Ilyasa berakhir. Uniknya, lokasi dakwah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bukanlah di tanah kelahirannya, melainkan di tempat yang jauh dari Syam atau Palestina. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang bernama Ninawa atau Ninwe. Ada juga yang menyebutkan dengan nama ini terletak di daerah Mosul yang saat ini berada di negara Irak. Berarti jatuhnya waktu itu Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang perantau atau pendatang. Mereka penduduk negeri Ninawa saat itu kufur dengan menyembah berhala. Makanya diutuslah Nabi Yunus ini yang datang jauh-jauh dari Syam ke Irak untuk mendakwahi penduduk di Ninawa supaya mereka bertauhid dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun didakwahi, tak mau juga meninggalkan berhala-berhala mereka. Karena begini teman-teman, alasan kenapa penduduk Ninawa ini tak mau meninggalkan berhalanya adalah mereka sudah puluhan bahkan ratusan tahun menyembah berhala. Jadi sudah mengurat, mengakar di darah mereka untuk selalu menyembah berhala ini. Dan dibuktikan mereka tidak pernah diazab selama beratus-ratus tahun. Tidak seperti kaum-kaum sebelumnya. Nah, dengan keyakinan itu menjadi legitimasi bahwa mereka bisa dengan seenaknya menyembah berhala. Sehingga itu bisa membenarkan bahwa mereka bukan hanya menyembah berhala saja sebagai dosa besar, akan tetapi mereka sekaligus menantang, kalau ini perbuatan salah, sudah pasti kami diazab. Kalau begitu, datangkanlah azab kepada kami. Begitulah kiranya tantangan mereka ketika itu kepada setiap utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Nabi Yunus. Jadi tak mau mendengar seruan Nabi Yunus alaihissalam, terlebih lagi apalagi Nabi Yunus ketika itu dikenal sebagai seorang pendatang, bukan orang pribumi yang berasal dari kampung tersebut. Mereka malahan menganggap Nabi Yunus ini sok tahu dan tak percaya sedikit pun terhadap risalah yang dibawa oleh beliau. Dikisahkan Nabi Yunus ini mendatangi mereka selama 33 tahun lamanya. Dan selama itu pula dari sekian banyak penduduk Ninawa, hanya 2 orang aja yang mempercayai Nabi Yunus alaihissalam. Luar biasa. Dari ratusan jiwa bahkan ribuan jiwa yang ketika itu ada, hanya 2 orang saja yang berhasil dakwahnya
sampai kepada relung jiwa mereka. Dan setiap harinya Nabi Yunus selalu diolok-olok, ditertawakan. Bahkan mereka berkata, sudah urusi aja hidupmu. Ini perkataan-perkataan yang tentunya di zaman modern pun sudah menjadi hal kebiasaan ya teman-teman. Ketika seseorang mendakwahi atau bernasihat terhadap kebaikan, urus saja urusanmu. Maka ini pun sudah pernah dikatakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Maka ketika itu Nabi Yunus selalu mendapat cercaan, makian, dan juga berbagai hal-hal lainnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam yang tentunya sebagai manusia biasa mendengar hinaan, penolakan yang kian makin banyak, waktu yang tentunya cukup lama, pengorbanan yang tentunya tidak sedikit beliau kerahkan, hanya mendapatkan atau menghasilkan 2 orang yang percaya kepada Allah. Tentu ada kekecewaan di dalamnya. Bahkan kekecewaan tersebut karena sudah lama dipendam oleh beliau, ini menjadi suatu amarah yang pada suatu hari Nabi Yunus pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus pergi ke dalam hati yang kecewa dan marah. Beliau berjalan menuju sebuah dermaga dan meminta izin untuk menumpang di sebuah kapal, yang padahal kapal tersebut sudah kelebihan muatan. Namun nahkoda kapal tersebut tetap mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut kapal itu. Dan ingatlah kisah Zun atau Yunus ketika dia berada dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Rob selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-87 sampai ke-88. Tak lama berselang setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, tiba-tiba tanda peringatan Allah subhanahu wa ta'ala pun muncul kepada kaum Ninawah, yang mana ketika beliau sudah meninggalkan kaum tersebut, tiba-tiba saja langit berubah seperti kobaran api yang membara. Orang-orang di sana pun menjadi ketakutan. Mereka baru sadar akan peringatan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi apalah daya, saat itu Nabi Yunus telah meninggalkan mereka. Mereka pun bingung. Ketika itu harus meminta tolong kepada siapa, dan mereka pun kembali teringat kepada nasib orang-orang yang dulu pernah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan tidak bertakwa. Menurut tafsir dari Ibnu Katsir dijelaskan, warga Ninawa ketika itu menyadari kesalahannya karena telah menghina, mengolok utusan Allah yakni Nabi Yunus alaihissalam, dan juga telah mendustakan risalah yang dibawanya. Di saat langit berubah merah, seluruh penduduk Ninawa pun pergi ke hamparan padang pasir, dan mereka pun mulai berdoa dan meminta pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka disebut berdoa selama 40 malam, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan pengampunan dan membatalkan azabnya. Kita kembali ke cerita Nabi Yunus yang ketika itu sedang menaiki kapal. Setelah kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini telah berada di lautan, atas izin Allah ketika itu terjadi badai yang cukup besar hingga kapal tersebut terhantam. Gulungan-gulungan ombak besar dan cuaca yang tentunya tidak bisa diprediksi membuat kapal itu terombang-ambing di tengah lautan. Dan mulai ada beberapa bagian kapal yang mengalami kerusakan. Mulai terlihat kapal tersebut akan mengalami tenggelam. Lalu nahkoda dan orang-orang yang ada di kapal pun mulai berpikir keras bagaimana caranya supaya kapal mereka tidak tenggelam. Akhirnya setelah melewati permusyawaratan yang sangat ketat, mereka dengan berat hati memutuskan untuk membuang semua barang bawaan mereka yang bisa membebani kapal tersebut demi mengurangi beban kapal supaya bisa lebih stabil. Setelah semua barang dibuang, rupanya kapal tersebut tetap tidak stabil. Masalahnya adalah pengurangan beban masih dirasa kurang karena kapal masih terus berproses untuk tenggelam. Kalau dibiarkan, seluruh orang kapal tersebut akan mati tenggelam di tengah lautan dalam keadaan gelap gulita di bawah malam. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat undian. Siapapun orang yang namanya keluar di undian itu, maka dia harus dilempar keluar dari kapal.
Ternyata teman-teman sekalian, nama pertama yang keluar dari undian itu adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Dari situ mereka tak tega, karena Nabi Yunus ini terkenal sebagai orang yang terkemuka, orang yang bijak, dan seorang nabi utusan Allah. Lalu diulang lagi oleh para nahkoda, agar kiranya jangan sampai Nabi Yunus, tapi kocokan kedua, undian yang kedua munculnya adalah Nabi Yunus lagi. Sampai yang ketiga munculnya masih sama Nabi Yunus alaihissalam. Tanpa perlu diminta pun, akhirnya Nabi Yunus pun melompat keluar kapal dan mencelupkan dirinya ke lautan lepas. Abdullah bin Mas'ud melalui riwayat Ibnu Katsir menceritakan bahwa tak lama setelah Nabi Yunus terjun, lalu tiba-tiba ada seekor ikan besar datang. Kemudian ikan itu menelan secara utuh tubuh Nabi Yunus. Setelah menelan Nabi Yunus, ikan besar itu langsung pergi ke dasar lautan dengan Nabi Yunus berada di dalam perutnya. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, tak sedikit pun Nabi Yunus terluka akibat insiden itu. Namun sesaat ketika itu Nabi Yunus kaget dan sempat pingsan beberapa saat. Setelah sadar, beliau mengira dirinya sudah mati. Namun begitu mengetahui tubuhnya tak terluka sedikit pun, Nabi Yunus bersyukur kepada Allah dan berdoa di dalam keadaan gelap gulita. Mendengar doa dari Nabi Yunus alaihissalam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Nabi Yunus, yang sejatinya sebenarnya Allah berencana untuk mengurung Nabi Yunus hingga hari kiamat. Namun karena doanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus dalam perut ikan itu. Dan Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-139 sampai 144. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah jenis ikan yang besar yang menelan Nabi Yunus itu? Ada beberapa riwayat yang menyatakan ikan itu adalah ikan paus, tapi di Al-Quran sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci tentang jenis ikan tersebut. Al-Quran hanya menyebutkan dengan ikan besar. Jadi di sini ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, benar kalau ikan itu ada ikan paus, sementara yang kedua mungkin saja itu adalah ikan jenis lainnya yang mungkin belum bisa teridentifikasi sampai saat ini. Singkat cerita, ikan besar yang menelan Nabi Yunus pun menepi ke pinggir sebuah pantai. Lalu Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan ini dalam keadaan tetap hidup. Namun ketika itu kondisi Nabi Yunus sangat memprihatinkan. Beliau jatuh sakit dan badannya sangat lemah karena selama di dalam perut ikan beliau kekurangan makanan dan minuman. Ditambah lagi di pulau tersebut adalah pulau yang memiliki tanah yang tandus, jadi cukup sulit untuk mencari makanan. Sampai teman-teman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menolong utusannya. Di sekitar pulau tersebut Allah tumbuhkan pohon semacam pohon labu, yang demikian Yunus memakan buah dari pohon tersebut sampai badannya kembali membaik seperti sedia kala. Kemudian kami melemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk itu kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka, sehingga pada waktu tertentu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-145 sampai 148. Jadi itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang mana disebutkan juga oleh beberapa mufassir bahwa ikan yang pernah menelan Nabi Yunus masih hidup sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan adanya hikmah kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat kepada orang yang selalu berjuang. Baik teman-teman yang hari ini berjuang dalam mencari nafkah, dalam bersilaturahmi,
dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, insya Allah Allah bersama teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.